wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan Mas Dwi untuk memimpin berdoa. Siap gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Dwi. Semoga dengan berdoa kita semua dalam menghadapi pembelajaran dan menjalankan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita kehadiran terlebih dahulu. Silahkan diperhatikan Mbak Rista, Mbak Nurul, Mbak Sekar. Anda semuanya hadir ya. Sekarang silakan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk lagunya lagu Tanah Airku. Mbak Farah silakan dipandu. Dan anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu. Kira-kira apakah di lingkungan tempat tinggal anak-anak ini mengalami perubahan seperti kerusakan atau pencemaran? Ya. 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 Dan kira-kira apakah hal tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia? Iya. Apakah untuk kalian pernah melihat aktivitas tersebut? Pernah. Kira-kira aktivitas apa saja itu? Buang sampah sembarangan. Membakar sampah. Benar sekali. Ternyata hal-hal sepele yang kita lakukan terhadap sampah atau lingkungan itu dapat berakibat pada lingkungan. Nah, anak-anak, jadi kita akan belajar tentang perubahan kondisi alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat mengenal isu sosial dalam kehidupan sehari-hari dan memecahkan masalahnya dengan memanfaatkan sains, teknologi, dan masyarakat. Adapun penilaian yang akan saya ambil yaitu yang pertama ada penilaian sikap. Ini saya mengamati dari tingkah laku kalian, perilaku kalian selama mengikuti pembelajaran ini. Dan yang kedua penilaian keterampilan yang akan saya ambil melalui kegiatan presentasi. Dan yang ketiga ada penilaian kognitif dari
Nah, sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk membayangkan bagaimana kondisi alam kita saat ini, bersih ataupun sebaliknya, yaitu tercemar, kumuh ataupun kotor. Nah, dari gambar ini silahkan dicermati dari gambar 1, 2, 3 maupun gambar yang keempat. Apakah sudah dicermati anak-anak? Sudah. Ada yang tahu tidak dari gambar tersebut itu mengenai apa? Masalah sampah, lingkungan sampah. Masalah sampah, tentunya pencemaran lingkungan kita ya. Nah, jadi dari gambar 1 itu terlihat bahwa ada tumpukan sampah di pinggir jalan, kemudian yang ada juga sampah yang di pemukiman penduduk, bahkan di lautan pun juga banyak sampah. Nah, jadi dari gambar ini itu menggambarkan bahwa terjadi perubahan kondisi alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, masalah ini itu hampir terjadi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, bahkan kita keluar rumah saja, kita seringkali menjumpai sampah di pinggir jalan ya, tumpukan-tumpukan sampah seperti di gambar 1. Nah, dari masalah ini, apakah masalah tersebut juga terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian? Iya. Apa yang menjadi penyebab utama lingkungan kalian mengalami hal yang sama dengan gambar tersebut? Tetangga yang buang sampah sembarangan. Tetangga yang membuang sampah sembarangan, membakar sampah sembarangan, tanpa bakar sampah. ya, masyarakat bakar sampah tanpa dikelola dengan baik. Nah, untuk selanjutnya mengenai sampah itu dibedakan menjadi berapa anak-anak? Apa saja? Organik. Organik. Nah, silahkan untuk Mbak Nia dibaca. Masalah sampah, jenis sampah dibedakan menjadi 2, yaitu 1 sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari siksa makhluk hidup dan cenderung lebih bisa terurai. Pengolahan sampah organik bisa dilakukan dengan cara membuat kompos. Berfungsi untuk menyuburkan tanah. Ya, jadi sampah organik itu sampah yang berasal dari sisa organisme makhluk hidup. Nah, sampah organik itu contohnya seperti di gambar, ada sisa sayuran, daun yang kering, dan juga sisa dari kulit buah-buahan. Nah, sampah organik ini bisa membusuk dan lama-kelamaan itu bisa terurai. Nah, yang kedua ada sampah apa? Anorganik. Nah, silakan Mbak Sekar dibaca. Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang memiliki bahan yang tidak berasal dari organisme hidup. Sampah anorganik tidak mudah membusuk sehingga sulit untuk dibuang. Ya, terima kasih untuk Mbak Sekar yang sudah membacakan. Nah, jadi yang kedua ini ada sampah anorganik. Sampah anorganik ini kebalikan dari sampah organik, yaitu sampah yang tidak berasal dari organisme hidup dan tidak mudah untuk membusuk dan sulit untuk terurai. Contohnya itu di gambar ada botol plastik atau cup dari minuman, kemudian yang kedua ada botol kaca, dan yang ketiga ada kaleng bekas. Nah, berdasarkan jenis sampah di tempat tinggal kalian, sampah atau jenis sampah yang paling banyak kalian temukan itu jenis yang mana? Sampah plastik. Ya, sampah plastik ya, misalnya kalian some itu kalian sudah membawa 1 sampah plastik, kemudian belum lagi kalian beli es teh jumbo itu sudah membawa 1 sampah plastik lagi. Nah, untuk itu kita harus bisa mengelola sampah itu dengan baik. Nah, kira-kira dampak apa yang bisa ditimbulkan dari adanya tumpukan sampah? Lingkungan jadi kotor. Bau. Ya, lingkungan menjadi kotor. Nah, untuk itu kita sebagai masyarakat yang peduli akan lingkungan, kita harus bisa mengelola sampah itu dengan baik agar lingkungan kita itu tidak mengalami dampak yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah,
untuk itu kita harus mengelolanya dengan baik. Ada pengelolaan sampah yang bisa kita lakukan dengan baik, yaitu dengan prinsip 3R. Ada yang tahu prinsip 3R itu apa? Jadi prinsip 3R itu adalah prinsip yang meninggalkan sistem kumpul, angkut, buang. Jadi tidak hanya dikumpulkan, diangkut, kemudian dibuang begitu saja, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Nah, ada 3R. 3R itu terdiri dari apa saja? Reuse, jadi untuk reuse itu adalah upaya mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, di sini ada yang membawa air minum dari rumah? Saya. Ada yang membawa tumbler? Saya. Ada yang membawa botol plastik? Ya. Kalau yang sudah membawa tumbler itu sudah menerapkan prinsip reuse. Kalau yang belum, nanti besok usahakan ya kita bawa tumbler sendiri untuk mengurangi adanya sampah plastik agar sekolah kita tidak menumpuk sampah plastik. Baik, untuk yang kedua ada reuse. Reuse itu contoh penerapan, itu adalah upaya memanfaatkan kembali sampah dari barang atau benda dari sampah. Misalnya kalian membuat celengan, membuat tempat pensil dari botol plastik kemudian diberi hiasan. Nah, untuk yang recycle itu contohnya dengan penggunaan kompos. Pupuk kompos yaitu menggunakan sampah dengan melalui beberapa proses. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Namun sebelumnya di sini masih semangat semuanya. Untuk menambah semangat lagi, kita akan melakukan speaking. Dimohon untuk anak-anak berdiri terlebih dahulu. Untuk berhenti dan berhenti silahkan berpindah ke belakang. Jadi nanti itu seperti yang pertama kita lakukan, kita seperti ini. Didiskusikan secara kelompok. Nah, Ibu beri waktu 5 menit dikerjakan mulai dari sekarang. Nah, ini Ibu sambil melakukan penilaian proses
sukses ya anak-anak. Dari kelompok 1 apakah ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok 2 apakah ada kesulitan? Ada kesulitan. Baik, berhubung kesempatan yang sudah habis, silakan untuk masing-masing kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, kelompok 2. Kelompok kami membuat nama produknya Ekobrik. Alat yang tadi digunakan beberapa botol plastik dengan ukuran sama, sampah plastik kering, solatif, gunting, tongkat atau batang kayu. Langkah pembuatan yang pertama itu memilih dan membersihkan sampah plastik. Yang kedua, sediakan botol bekas air mineral dalam jumlah banyak dengan ukuran sama. Yang ketiga, gunakan tongkat atau batang kayu untuk memasukkan plastik. Yang keempat, masukkan sampah plastik ke dalam botol. Yang kelima, padatkan sampah plastik. Yang keenam, timbang setiap ekobrik. Yang ketujuh, simpan ekobrik di tempat yang teduh. Yang kedelapan, susun semua ekobrik sesuai dengan kreativitasmu. Fungsi produknya ini untuk membuat blok bangunan seperti kursi, meja, dan kerajinan lainnya. Keunggulan dari ekobrik dapat mengurangi sampah plastik serta mendaur ulangnya dengan menggunakan botol plastik dijadikan sesuatu yang berguna. Kekurangannya belum bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi sampah plastik karena membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya, sehingga masyarakat lebih banyak membeli barang-barang yang sudah jadi atau instan di toko. Lalu yang kelompok 1 kita membuat produknya tempat pensil dari botol plastik dengan hiasan kain panel. Alat dan bahannya 1 botol plastik, 2 kain panel, 3 tembak, 4 gunting, 5 garis. Langkah pembuatannya, potong botol menggunakan gunting agar mendapat bentuk yang rapi. Yang kedua, tempel atau bungkus botol dengan kain panel yang sudah digunting dan ukuran sesuai botol dengan dan tembak. Beri hiasan pada kain panel agar lebih cantik. Yang keempat, tempat pensil siap digunakan. Fungsi produknya sebagai tempat untuk menyimpan pensil, pulpen, dan alat tulis lainnya. Keunggulan untuk mengurangi sampah dengan daur ulang. Kekurangannya belum menjadi solusi yang tepat karena masih banyak yang menggunakan tempat pensil dengan membeli di toko. Baik, apakah dari teman-teman yang lain ada tanggapan? Iya. Jika tidak ada, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1 maupun kelompok 2. Sudah bisa? Sudah. Tepuk tangan. Kasih B, kasih O, kasih P, tak. Sekali lagi, tak. Berkali-kali, tak. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 ya, bagus sudah merencanakan produknya ini tempat pensil dari botol plastik dengan biasa kain flanel. Nah, itu bisa selain menjadi tempat pensil juga bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti pemotong buku, gunting dan sebagainya. Nah, ini ada contoh dari rencana yang dibuat oleh kelompok 1 seperti ini kira-kira. Nah, nanti coba kalian di rumah cari botol plastik kemudian buat seperti ini atau bisa dibuat jalanan begitu ya. Ya. Jadi, kemudian dari kelompok 2 rencana produknya yaitu ekobrik. Nah, ekobrik ini jika disusun ya ada contohnya seperti ini ekobriknya. Nah, nanti kalau kalian punya 5 atau sampai 10 botol seperti ini, kalian bisa susun menggunakan lem, kemudian itu bisa menjadi tempat barang ataupun meja yang untuk menyimpan kipas angin ataupun jam beker. Baik, dari pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Tadi juga ada 2 jenis sampah. Nah, 2 jenis sampah itu tadi apa saja? Organik dan anorganik. Nah, contoh dari organik
Kalau contoh dari anorganik tadi apa? Ya, benar sekali. Jadi organik itu dari organisme hidup. Kalau anorganik itu kebalikan dari sampah organik. Nah, kemudian untuk mengolah sampah tadi menggunakan prinsip apa? 3R. Reduce tadi contohnya apa? Penerapannya membawa botol tambahan. Kemudian yang kalau untuk reuse itu contohnya apa? Membuat kerajinan. Kalau recycle menggunakan pupuk ya, kompos. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Putri. Silakan Ibu Putri. Terima kasih Bu Risma yang sudah menjelaskan materi pada hari ini. Nah, nanti kan kalian sudah belajar tentang materi ini ya. Bagaimana belajar hari ini anak-anak? Bagaimana yang menyenangkan? Itu berkelompok. Apa ya? Nah, kalian kalau dikasih bintang 1 sampai 10, kalian memberikan bintang berapa untuk usaha kalian tadi? 10. Nanti kalian sudah paham semuanya ya? Iya. Ibu akan memberikan kalian soal formatif untuk mengukur kemampuan kalian. Jangan disungguh ya. Ibu beri waktu 5 menit. Udah ya. Jadi ibu sudah selesai menilai kalian. Ada nilai yang di bawah KKM dan ada nilai yang di atas KKM. Untuk nilai yang di bawah KKM akan mendapatkan soal remedial. Untuk yang mendapatkan nilai di atas KKM akan mendapatkan soal pengayaan. Dikerjakan di rumah ya anak-anak. Besok dikumpulkan di meja itu ya. Iya, Bu. Untuk materi selanjutnya yaitu pengaruh aktivitas pada lingkungan pemanasan global. Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita menyiapkan lampu daya terlebih dahulu yaitu gambaran sore. Silakan berdiri semuanya ya. Siapa berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekian dari